firman Tuhan tentang pengalaman kejatuhan jemaat Efesus. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Wahyu, tidak usah sulit membukanya, langsung saja buka bagian belakang sebelum kamus ya. Kalau yang ada kitab jemaatnya di belakang, ya paling belakang memang kitab jemaat gitu. Tapi kitab terakhir dari seluruh Alkitab itu kitab Wahyu. Mari kita membuka Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan ini bergantian. Saya membacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 2 dan sampai ayat yang ke-7 kita beresponsoria. Judul perikop kepada jemaat di Efesus. Saya mulai dari ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kepayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sampai sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas, yang juga membenci. Ayat 7 kita sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang terkasih, coba pegang kedua telinganya, masih lengkap? Masih dua ya? Iya, firman Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Makanya tadi saya katakan, pastikan dulu. Nanti saya capek berkhotbah, ternyata jemaatnya telinganya udah gak ada gitu, atau sudah sumbat. Masih bisa mendengar dengan jelas ya? Amin. Ya puji Tuhan, itu pun berkat itu. Masih bisa kita mendengar dengan jelas, itu pun berkat. Kenapa? Karena kalau udah nggak bisa mendengar dengan jelas, dicibir orang mungkin di sebelah kita nggak tahu lagi kita gitu. Jadi kita bersyukur. Nah pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, sama seperti kepada jemaat Efesus pada masa itu. Sedikit mengenai latar belakang kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini sering sekali kitab yang paling malas dihotbahkan. Saudara tahu kenapa? Karena kitab ini adalah kitab yang berhubungan dengan akhir zaman. Dan asal dikatakan kitab Wahyu, maka orang berpikir tentang akhir zaman. Namun sebelum akhir zaman itu tiba, diberi peringatan kepada jemaat-jemaat. Dan di dalam bagian ini, 7 jemaat yang diberi peringatan oleh Tuhan Yesus lewat surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dan di dalam bagian ini secara khusus kita akan belajar peringatan kepada jemaat Efesus. Karena ada lagi kepada jemaat Smyrna, itu pasal 2 ayat 8, kepada jemaat Pergamus, bukan Pergamus ya, jemaat Pergamus, kemudian jemaat Tiatira, kepada jemaat Sardis, kepada jemaat Philadelphia, kepada jemaat Laodikia. Dan yang pertama sekali surat itu ditujukan kepada jemaat Efesus. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena jemaat Efesus adalah jemaat yang kelihatan kehidupan mereka teramat sangat rohani. Mereka masih terlibat di pelayanan, ya. Mereka kalau beribadah
introspeksi diri. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Luar biasa ya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua yang saudara kerjakan. Maka dikatakan di dalam bagian ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang kau kerjakan yang tersembunyi di hadapanku. Makanya saya katakan bahwa ketika kita hanya menyapu gereja saja, Tuhan tahu pekerjaan kita. Nyusun satu bangku saja, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan ketika kita ada di luar sana, setiap aktivitas kita, ingat, catat baik-baik. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa apapun yang kita lakukan, mau di bawah kolong tempat tidur pun kita melakukannya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini hal positif ya. Yang dijelaskan tentang jemaat Efesus adalah nilai-nilai rohani yang baik. Apa nilai rohani yang baik? Jemaat Efesus adalah jemaat yang berjerih lelah. Mereka tekun dalam hal apa? Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Itu baik. Baik, maksudnya apa? Bukan berarti kalau dilihat orang jahat mau ditaboknya langsung, mau ditinjunya. Bukan. Tapi di dalam bagian ini artinya dia mau katakan bahwa engkau jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang terlihat dari pandangan luar. Kenapa? Engkau tidak suka terlibat dengan kehidupan orang-orang jahat. Ini positif. Kemudian dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hal positif. Kenapa? Jemaat Efesus adalah jemaat yang bukan hanya bertekun di dalam pelayanan, bukan hanya bertekun di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi jemaat Efesus juga adalah jemaat yang berani menyingkap ketidakbenaran. Ketika ada orang berkata diriku rasul, mereka berani menyingkap bahwa engkau bukan rasul. Artinya mereka berani menunjukkan fakta-fakta yang tidak benar itu. Ini kan sikap yang baik, sikap yang positif. Dan di dalam ayatnya yang ketiga dilanjutkan, hal positif apa lagi yang dimiliki oleh jemaat Efesus? Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa. Adakah di antara kita yang merasa diri kita sudah seperti jemaat Efesus dalam hal-hal positif? Dan Tuhan berkata, aku tahu semuanya itu. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau sabar walaupun menderita. Engkau sabar sekalipun tidak punya uang. Engkau sabar sekalipun ada banyak penderitaan, pergumulan datang dalam hidupmu silih berganti. Engkau sabar dan tetap bertekun. Tidak mengenal lelah, artinya bertekun. Punya uang gak punya uang, setia melayani Tuhan. Amin. Sakit ataupun sehat, tetap memuliakan Tuhan. Amin. Ini baik, ya. Tetapi ada hal penting di dalam bagian ini yang sering sekali tidak terlihat di dalam kehidupan orang Kristen. Dari luar semua kelihatan baik-baik saja, seperti jemaat Efesus. Luarnya kelihatan baik-baik saja, semua berjalan dengan normal. Jadwal penerima tamu dilakukan dengan baik, jadwal kolektan dilakukan dengan baik, jadwal singer dilakukan dengan baik, jadwal kunjungan dilakukan dengan baik, jadwal berkhotbah dilakukan dengan baik, jadwal MC, main musik, semua dilakukan dengan baik. Sama seperti jemaat Efesus, tugas tanggung jawabnya kelihatan berjalan dengan normal. Tapi ternyata kalau manusia
manusia bisa kita tipu, tetapi Tuhan tidak pernah bisa kita tipu dengan semua aktivitas pelayanan yang kita kerjakan. Maka di dalam bagian ini firman Tuhan datang kepada jemaat Efesus ayat 4. Saya minta tolong remaja pemuda bersama-sama baca ayat yang keempat. 2, 2, 3 ya. Iya, terima kasih. Satu-satunya kesalahan jemaat Efesus karena ia meninggalkan kasihnya yang semula. Dan Tuhan Yesus dengan tegas berkata, namun demikian, artinya apa? Sekalipun kau setia melayani, sabar dalam penderitaan, susah payah, suka duka, tetap engkau berjuang datang ke gereja. Namun demikian, aku mencela engkau. Saudara tahu kenapa Tuhan mencela jemaat Efesus? Karena mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Artinya apa? Pelayanan yang mereka kerjakan semuanya hambar, ibarat masakan tanpa garam. Mau masak daging satu kuali pun kita, kalau tidak dikasih garam, rasanya hambar. Kalau kita masak daging tidak dikasih cabai, mungkin masih bisa kita makan. Tetapi kalau kita masak daging tidak dikasih garam, orang akan berkata, gak enak. Walaupun daging yang kita sukai itu yang dimasak, padahal biasanya apa, digongseng aja enak. Tapi kalau pakai garam, kalau nggak pakai garam, mungkin 1-2 potong kita makan langsung enak dan berkata, gak enak. Seperti itulah yang sedang dilakukan oleh jemaat Efesus. Semua kegiatan pelayanan berjalan dengan normal. Kehidupan rumah tangga mereka kelihatan normal. Tetapi satu hal yang tidak ada lagi. Mereka telah kehilangan kasih mereka yang semula. Di dalam bagian ayat 4 dengan tegas dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa artinya kasihmu yang semula? Kasih mula-mula itu artinya apa sih? Ketika pertama sekali saudara berjumpa dengan pasangan saudara sekarang, bukan yang dijodohkan ya, terlepas dari yang dijodohkan. Ketika pertama sekali kita bertemu dan kita menyatakan cinta, di dalamnya seperti ada api yang menyala-nyala. Itulah yang disebutkan orang-orang muda, api cinta. Dan di dalam kitab Kidung Agung dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa memadamkan cinta. Air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Dan itulah yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan pelayanan, pekerjaan di dalam keluarga, Tuhan mau kita melakukannya dengan kasih yang semula. Maksud dari kata kasih yang semula kepada Tuhan adalah ketika pertama sekali saudara jatuh cinta kepada Tuhan, apa yang saudara lakukan? Semangat menggebu-gebu, berapi-api, menyala-nyala. Maunya selalu tinggal di gereja. Bila perlu, aku lebih banyak waktu ada di gereja. Kenapa? Kasihku kepada Tuhan. Aku mau selalu dekat dengan Tuhan. Maunya baca Alkitab terus, maunya lakukan ini terus. Dasarnya apa? Cinta kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan kasih mula-mula. Saya teringat, saya menerima Tuhan Yesus itu masih kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP berarti masih sangat muda sekali ya. Orang tua saya bukan orang yang menyuruh saya untuk pergi ke gereja. Bahkan orang tua saya lebih senang kalau saya ikut upahan ke ladang. Kenapa?